Perkenalkan, nama saya Sirius Manwaru, NIM 1905120434 dari Teknik Informatika 2019A, Universitas Negeri Surabaya. Pada sesi kali ini saya akan menjelaskan mengenai routing dinamik secara sekilas, dan selebihnya saya akan melakukan praktikum percobaan menggunakan Cisco Packet Tracer mengenai routing dinamik. Sebelum masuk ke simulasi dalam praktikum, saya akan mencoba menjelaskan sekilas pengertian dari routing dinamik. Routing dinamik adalah salah satu jenis routing juga seperti routing statik yang minggu lalu telah saya coba jelaskan juga. Tetapi routing dinamik ini dilakukan menggunakan bantuan dari router. Router melakukan pengisian tabel routing secara otomatis tanpa campur tangan dari admin. Jadi admin tidak perlu tahu bagaimana rute dalam pengaturan tabel routing. Kurang lebih sama, namun di sini admin menjadi lebih sedikit tidak bekerja karena dibantu oleh router. Namun penggunaan routing dinamik ini juga ada alasannya, karena dia juga memiliki keuntungan dan kelemahan, kerugian yang dimilikinya. Pertama, keuntungannya yang pertama, admin tidak perlu mengetahui IP seluruh perangkat klien. Kalau di routing statik, admin mengisikan semua secara manual. IP dari klien dimasukkan ke dalam router. Karena itu mengharuskan seorang admin untuk mengetahui IP seluruh perangkat. Namun dalam routing dinamik ini tidak memerlukan hal seperti itu. Ini dibantu oleh perangkat router. Kemudian routing dinamik ini juga bisa digunakan dalam skala besar karena tidak begitu merepotkan dan konfigurasi yang dilakukan lebih mudah. Kemudian kerugiannya juga ada beberapa. Kerugiannya adalah perangkat mengandalkan spesifikasi RAM dari router, yang dimana biaya yang dikeluarkan juga cukup besar karena harus membeli perangkat yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian pencarian node tujuan yang tidak efisien karena menggunakan sistem broadcast untuk mencari node tujuan yang sedang dituju. Sedangkan kalau routing statik kemarin, dia langsung mengetahui dan melewati rute-rute yang telah ditentukan. Namun di routing dinamik ini dia melakukan broadcast terlebih dahulu untuk mencari IP yang sama dengan yang dituju. Seperti itu. Nah, untuk selebihnya saya akan melakukan jenis-jenis routing. Di sini ada jenis-jenis routing, yaitu ada RIP, IGRP, OSPF, BGP. Nah, untuk jenis ini tidak saya jelaskan karena keterbatasan waktu. Namun yang digunakan dalam praktikum ini adalah jenis routing dinamik RIP, Routing Information Protocol. Jadi langsung saja, seperti ini skemanya, masih sama seperti yang kemarin. Namun di dalam router-router ini nanti akan dimatikan mengenai static IP yang telah dijalurkan menggunakan sistem RIP. Saya langsung pindah ke aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, ini saya sudah memiliki desain mengenai sebuah jaringan. Ini di sini saya memiliki 3 router, 2 server dan 3 PC. Ini masing-masing IP-nya sudah saya isikan. IP dari perangkat ini 192.168.1.1. IP PC 2 yaitu 192.168.165 dengan gateway 192.168.1.6. PC 1 terhubung melalui Fast Ethernet di router 1 dan PC 2 terhubung melalui Fast Ethernet 1 di router 1. Di sebelahnya ada PC 3 yang terhubung melalui Fast Ethernet 0 di router 2, dan masing-masing router terhubung menggunakan sistem serial. Ini IP-nya adalah 192.168.1.253 dengan gateway 192.168.1.254. Oke, untuk
Yang pertama adalah langkah yang pertama dan praktikum ini saya akan mengosongkan dari setiap statik IP yang telah diroutingkan di sini, karena nanti kita akan menggunakan RIP di sini. Berarti ini saya hapus setiap routingnya, saya hapus. Oke, ini juga di sini saya juga hapus. Oke, di router 3 juga saya hapus. Baik, sampai di situ sudah normal. Ini kalau dicoba dites, ini tidak akan bisa terkirim. Saya coba dari PC1 ke server karena routingnya sudah kosong, tabel routing sudah kosong. Jadi paketnya bingung entah kemana. Ini kalau coba saya tes, ini ke router 1 masih bisa, tapi habis itu dia bingung, dia nggak tahu mau kemana. Oke, jadi sampai di situ dulu. Saya akan lanjutkan ke pengisian tabel RIP routing dinamiknya. Sini saya kembali meremove IP dari routing statik yang sebelumnya. Saya mengosongkan dari semua router. Sekarang saya akan menambahkan di router 1. Saya menambahkan route RIP ke dalam router 1. Sudah selesai, saya lanjutkan ke router 2. Ini videonya saya buat cepat karena waktunya lumayan lama. Berhubung juga saya masih banyak tes-tes, maka banyak salah. Kemudian di router 3 saya lanjutkan. Di router 3 ini lebih banyak ya, karena dia terhubung ke server 1 dan server 2. Di sini IP-nya akan menjadi full class ya. Ketika saya mengisikan satu IP, maka akan berubah dengan sendirinya karena dia menggunakan full class. Jadi tidak hanya menuju ke satu tempat tertentu merupakan, tapi ke langsung kelas ke kelas ke satu blok. Kemudian di sini saya menambahkan saya mengganti modenya dan menambahkan version 2 di setiap router. Nah, di router 3 ini saya mencoba agak lama karena saya ada kebingungan dan mohon maaf, saya tetap cari sebentar. Sepertinya sudah bisa, saya coba lagi. Dan sudah selesai, sudah jadi. Oke, lanjut. Saya akan merestart semua perangkatnya dengan menekan tombol reset di bawah. Tapi saya simpan dulu semua konfigurasi yang ada melalui setiap router. Saya klik setting dan save. Itu dilakukan di setiap router. Saya lakukan 2 kali untuk memastikan apakah sudah tersave. Kemudian di tombol timer di bawah ada reset. Terus saya klik yes. Maka saya tinggal tunggu booting dari semua device ini. Maka sudah bisa dites apakah semua konfigurasi ini sudah pas. Sini saya mencoba menampilkan IP dari router 1 menggunakan CLI. Di CLI dan disitu ada beberapa IP. Yang penting ada yang di bagian R. Itu yang penting, dimana untuk menuju dari router 1 menuju server 1 menuju server 2 itu melewati router, IP router yang di gateway kan. Begitupun di router 2 saya coba show IP. Baik, saya lanjutkan ke simulasi tadi. Saya sudah selesai membuat rangkaiannya, maka sekarang adalah
saya akan tes bagaimana Simple PDU dikirimkan. Sini saya mencoba mengirimkan paket simple paket dari PDU sesuai skenario saja ya. Ini skenarionya dari PC1 ke PC2 terlebih dahulu. Saya coba kirimkan, saya masuk ke simulasi dulu dan saya filter. Di sini saya hanya mengunduhkan ICMP-nya saja. Kemudian saya coba perhatikan apakah dia terkirim dengan baik atau tidak. Dan di sini dia respon dengan baik dan paketnya sampai sempurna ya. Oke, untuk Simple PDU sampai di situ. Untuk PC2, sekarang dari PC1 ke PC3. Kita coba kirimkan Simple PDU di sini. Ini dia ke router 1, ke router 2 dan ke PC3. Kembali ke router 2, router 1 dan sampai di PC1. Komunikasi berhasil. Kemudian dari PC3, dari PC1 ke server 1. Simple PDU dari PC1 ke server 1 seperti ini. Dia melalui router 1, router 3, lalu langsung ke server, balik ke router 3, ke router 2 dan sampai ke PC1 lagi. Komunikasi mereka berhasil. Kemudian PC1 ke server 2. Ini melalui di sini dan ke sini. Ini dia melewati router 1, melewati router 3 ke server 2, kembali lagi ke server 3, ke server 1, ke router 1, baru ke PC 1. Sampai di sini simulasinya berhasil. Semua pakai Simple PDU sampai dengan sempurna. Kemudian PC 3 ke PC 1. Oke, dari sini ke PC 1 saya coba kirimkan. Oke, dia sampai dan paketnya juga sampai. Oke, lanjut ke PC 3 ke PC 3. Oh ya, harusnya tadi PC 1. Oh, sekarang PC 3 ke PC 2 ya. PC 3 ke PC 2. Apakah bisa sampai? Dan ini sampai, terus dia kembali lagi ke router. Dan kembali sampai dengan paketnya sempurna ya, selesai. Kemudian dari PC 3 ke server 1 tadi sudah, server 2 sekarang. Oke, saya coba kirimkan lagi PC 3 ke server 2. Apakah bisa sampai? Dia melewati router 2 ke router 3, baru langsung ke server 2, kembali ke router 3, kembali ke router 2, kembali ke PC 3. Dan paketnya sempurna ya, sampai selesai. Oke, dari server 1 ke server 2. Server 1 ke server 2. Oke, saya coba kirimkan Simple PDU. Dia sampai, dia kembali dan sampai dengan sempurna. Oke. Kemudian dari server 1 ke PC 2. Oke, server 1 ke PC 2 saya coba kirimkan. Dia melewati router ini yang 2, 1, kembali ke router 3, kembali ke server dan sempurna. Kemudian dari server 1 ke PC 3. Saya coba lagi. Sini. Dan paketnya sampai dengan sempurna. Oke, sampai di situ untuk pengetesan menggunakan Simple PDU. Sekarang kita lanjut ke real time. Real time dan menggunakan kita akan mengetes not yang dilewati menggunakan konsol. Nah, sama seperti yang tadi, tapi mungkin percobaan di sini akan lebih sedikit karena keterbatasan waktu. Saya coba dari PC 1 ke, kalau saya ada keperluan di mana contohnya di server 1. Di sini server 1 itu IP-nya 33333331. Nah, di sini saya akan mencoba menggunakan command prompt dan saya trace IP-nya 33333331. Ini hasil trace-nya, dia melewati router 1 ke router 3, baru sampai ke server melewati
Nah, baru sampai ke server yang dituju ya, 33331. Oke. Kemudian saya langsung ke percobaan dari PC3 ke PC1. Oke, saya coba ke dari PC3 ke PC1. PC1 itu IP-nya, saya lupa ya. 192.168.1, maaf saya lupa. 11. Ini kalau tidak salah. Oh, trace sepertinya salah, mohon maaf. 169.168.11. Oke. Ya, mohon maaf perintahnya salah. Ini dia melewati router 2, baru melewati router 2 ke router 1, baru kembali sampai ke komputer yang dituju. Oke, saya coba dari server 1 ke server 2. Oke. Dari server 1 ke server 2, sini saya akan mencoba buka command prompt-nya. Saya coba trace IP server 2 itu 4343. Dan ini hasilnya dia langsung melewati router 3, baru sampai langsung ke komputer server 2 ya. Oke. Kemudian mungkin ini yang terakhir ya, yang dari server 1 ke PC 3. Ini lumayan banyak node yang dilewati dari server 1 ke PC 3. Sementara saya cek IP PC 3 itu 192.168.253. Berarti di sini saya coba tracer 192.168.1.253. Nah, ini hasilnya dia melewati router 3, router 2, baru sampai ke PC 3. Jadi sekian saja percobaan, dan ini sudah terbukti semuanya bisa. Jadi untuk routing dinamik ini berhasil menggunakan RIP, dia routing RIP. Sekian saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah, dan semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Salam dari saya, terima kasih.